Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang meranggotakan Nurul Hasna, saya sendiri, Sarah Ferira Ilham, dan Intan Liansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang upaya hukum melalui pengadilan tinggi. Materi pertama akan saya bacakan sendiri. Keberatan. Keberatan merupakan upaya hukum biasa yang diperuntukkan bagi wajib pajak untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dalam melakukan penagihan pajak sebagaimana yang ditentukan dalam UU KUP, UU PBB, UU BPHTB, dan UU PDRD. Demikian pula terhadap perbuatan hukum dari pemotong atau pemungut pajak dalam melakukan pemotongan atau pungutan pajak sebagaimana ditentukan dalam UU KUP dan UU PDRD. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil. Yang kelima, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Syarat pengajuan keberatan. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Satu keberatan diajukan hanya satu surat ketetapan pajak untuk satu pemotongan pajak atau untuk satu pemungutan pajak. Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir verifikasi. Sebelum surat keberatan disampaikan, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim. Dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Yang keenam, surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak. Surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP. Alur penyelesaian keberatan. Yang pertama, dalam proses penyelesaian keberatan, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hard copy atau soft copy kepada wajib pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi. Meminta wajib pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan. Meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga. Meninjau tempat wajib pajak termasuk tempat lain yang diperlukan. Melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil wajib pajak melalui penyampaian surat panggilan. Surat panggilan dikirimkan paling lama 10 hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan. Pembahasan dan klarifikasi dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan. Melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data atau informasi yang objektif
yang dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan keputusan keberatan. Yang kedua, wajib pajak harus memenuhi peminjaman dan permintaan paling lama 15 hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan surat permintaan keterangan dikirim. Apabila sampai dengan jangka waktu 15 hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman atau surat permintaan keterangan dikirim berakhir, wajib pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, dan data informasi atau tidak memberikan keterangan yang diminta. Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat permintaan peminjaman yang kedua atau surat permintaan keterangan yang kedua. Yang keempat, wajib pajak harus memenuhi peminjaman atau tanggal surat peminjaman atau permintaan yang kedua dikirim. Pencabutan pengajuan keberatan. Wajib pajak dapat mencabut pengajuan keberatan Direktur Pemberitahuan untuk hadir CPUH oleh wajib pajak. Pencabutan pengajuan keberatan dilakukan melalui penyampaian permohonan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa hukum. Surat permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak, tempat wajib pajak terdaftar dengan tembus kepada Direktur Jenderal Pajak yang merupakan atasan kepala kantor pelayanan pajak. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan berupa surat persetujuan atau surat penolakan. Wajib pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak ini tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Baiklah, materi yang kedua yaitu banding yang akan dibacakan oleh Sarah. Kepada Sarah. Yang B, banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Syarat pengajuan banding. 1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. 2. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. 3. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Pihak yang mengajukan banding. 1. Banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. 2. Apabila selama proses banding permohonan banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya atau pengampunya dalam hal permohonan banding, pilot. 3. Apabila selama proses banding permohonan banding melakukan penggabungan peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha yang dilikuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau likuidasi yang dimaksud. Pencabutan banding. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan
penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Putusan Majelis Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Baiklah, materi yang ketiga akan dibacakan oleh Intan. Kepada Intan disilahkan. Yang ketiga, analisis kasus. Yang pertama ada keberatan. Pemenuhan ketentuan formal pengajuan keberatan. PT Cahaya Barat mengajukan keberatan atas nomor surat ketetapan pajak kurang bayar PPh Badan Tahun Pajak 2003 dengan perincian koreksi dari pemeriksaan atas peredaran usaha yang dikoreksi dari hasil ekuilisasi pembelian, pengurangan penghasilan bruto, dan penghasilan di luar usaha dikoreksi dengan dasar pendapatan dari pembebasan bunga pinjaman yang harus dibayar perusahaan. Namun dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas satu bagian dari SKPKB tersebut, yaitu mengenai penghasilan lain-lain dari luar usaha yang dikoreksi sebesar 10.199.430.000. Sedangkan pembebasan bunga pinjaman yang menjadi penghasilan lain-lain menurut perhitungan wajib pajak sebesar 38.303.833. Atas perbedaan tersebutlah perusahaan sebagai wajib pajak pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar PPh Badan Tahun Pajak 2003 ke Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok. Surat keberatan yang diajukan ditandatangani oleh Direktur Utama perusahaan, ditujukan kepada Fiskus dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Surat keberatan tersebut menyatakan tidak setuju terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak, disertai alasan-alasan yang jelas. Surat keberatan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang kedua, pembuktian dan putusan atas surat keberatan. Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 26 Ayat 4, dalam mengajukan keberatan atas ketetapan pajak, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. Apabila pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak tersebut, maka surat keberatan ditolak. Berdasarkan uraian di atas, Fiskus menyatakan tidak memiliki alasan yang cukup untuk menerima keberatan wajib pajak, atau dengan kata lain, keberatan ditolak. Keputusan atas surat keberatan tersebut diterbitkan oleh Fiskus sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, surat keputusan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pajak. Yang kedua, memenuhi azas satu ketetapan untuk satu atau lebih masa pajak yang berada dalam kesatuan tahun pajak sesuai dengan jenis pajaknya. Yang ketiga, tidak mengandung kesalahan tulis pada subjek, jenis, dan tahun pajak yang dituju oleh ketetapan sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan wajib pajak tidak dapat menjalankan kewajiban atau hak perpajakannya secara baik dan benar. Yang keempat, surat keputusan atas keberatan yang diterbitkan oleh Fiskus bukan termasuk dalam kategori keputusan yang sebelumnya diterbitkan, tidak didahului dengan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. Yang kedua, banding. Yang pertama ada pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding. Pasal 32 ayat 2 menentukan bahwa pengadilan pajak adalah hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa pajak atas keputusan keberatan. Dengan demikian, PT Cahaya Barat berhak mengajukan banding atas keputusan Direktur
Jenderal Pajak mengenai keberatan yang menolak seluruhnya. PT Cahaya Barat mengajukan banding melalui kuasa hukum atas surat ketetapan pajak kurang bayar PPh Badan yang termasuk di dalamnya mengenai penghasilan luar usaha yang berasal dari pembebasan bunga pinjam. Surat banding diajukan dalam bahasa Indonesia dan memuat alasan-alasan banding yang jelas. Sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. PT Cahaya Barat mengajukan surat permohonan banding dalam jangka waktu 3 bulan dan sudah dilampiri dengan surat keputusan keberatan. Kemudian PT Cahaya Barat juga telah memenuhi ketentuan pengajuan banding sebagai diatur dalam pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yaitu bahwa sepanjang permohonan banding telah melunasi sebesar 50% dari pajak terutang, maka surat keputusan keberatan Direktur Jenderal Pajak memenuhi syarat formal, sehingga dapat dilanjutkan ke persidangan material. Yang kedua ada persiapan persidangan. Pengadilan Pajak meminta surat uraian banding atau surat tanggapan kepada Direktur Jenderal Pajak atau terbanding dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya surat permohonan banding dari PT Cahaya Barat. PT Cahaya Barat menanggapi permintaan pengadilan pajak tersebut terbanding menyerahkan surat uraian banding atau surat tanggapan 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat uraian banding. Yang ketiga, pemeriksaan dan persidangan. Persidangan sengketa pajak ini dihadiri oleh jenis yang terdiri dari 3 orang hakim untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Terbanding atau utusan dari Direktur Jenderal Pajak dan pemohon banding yaitu utusan dari PT Cahaya Barat yang didampingi oleh kuasa hukum serta panitera. Pemeriksaan sengketa pajak ini dipimpin oleh seorang hakim, ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Sebelumnya pemeriksaan pokok sengketa dimulai majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan kejelasan banding dan memanggil permohonan banding untuk memberikan keterangan secara lisan. Kemudian hakim ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Karena materi sengketa banding tersebut adalah mengenai masalah pembuktian di mana sebelumnya dalam pengajuan keberatan PT Cahaya Barat tidak memberikan bukti berupa surat perjanjian pinjaman dari pemegang saham atau dokumen lain. Maka majelis berpendapat diperlukan uji materi kebenaran data antara pemohon banding dan terbanding untuk membuktikan kebenaran koreksi tersebut. Berdasarkan alasan di atas, pemohon banding dan terbanding sepakat untuk melakukan penghitungan ulang berdasarkan rincian pinjaman dan perhitungan bunga yang dihitung harian, karena diketahui pemberi pinjaman dan pelunasan dilakukan secara bertahap. Yang keempat ada putusan banding. Setelah melewati proses-proses penanganan sengketa pajak, Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan pemohon banding atas sengketa pajak mengenai bunga pinjaman yang merupakan salah satu bagian dari surat ketetapan pajak kurang bayar PPh Badan tahun pajak 2003. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Pajak tersebut diambil berdasarkan penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.
Baik, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.